ketika kita ada di tempat ini bersama-sama berkebaktian seperti apa yang dinyanyikan oleh paduan suara pemuda Melati tadi. Jika kebaktian menjadi keinginan dan kerinduan kita, bahkan rumah Tuhan menjadi tempat untuk kita berteduh dan diam di dalamnya, seperti yang diharapkan dan didambakan oleh Daud, beta sangat yakin kecil kemungkinan, sekali lagi kecil kemungkinan untuk kita berubah setia. Berubah setia dari anak Tuhan menjadi anak setan. Berubah setia dari hamba Tuhan menjadi hamba setan. Berubah setia dari hamba kebenaran menjadi hamba ketidakbenaran. Dari hamba untuk melakukan kebaikan menjadi hamba-hamba kejahatan. Menarik dan sangat menarik jika gereja Protestan Maluku dalam sidang sinode 5 tahunan itu menetapkan tema seperti itu, bahwa menjadi gereja yang menghamba kepada Allah. Hanya gereja yang menghamba kepada Allah yang akan mampu untuk mengerti, memahami dan melakukan apa kehendak Allah yang mesti dilakukan di kehidupan nyata dunia ini, terutama sebagai pendeta, penatua, diaken yang adalah hamba-hamba Allah. Dan mereka anak-anak Tuhan, orang Kristen yang ada pada jabatan-jabatan pemerintahan. Sedang mengapakah kita semua yang disebut hamba-hamba Allah di kehidupan nyata saat ini? Hendaknya kiranya menjadi perhatian untuk digumuli. Demikian yang memang Rasul Petrus dalam suratnya ini mengingatkan ada kurang lebih 5 jemaat di Asia saat itu untuk merenung kembali tentang hakikat keberadaan mereka selaku hamba-hamba Allah. Di gereja Protestan Maluku, kita memahami hamba Allah ini ketika ada penabisan pendeta, ada peneguhan dan penabisan penatua diaken, lalu Bapak pendeta atau Ibu pendeta yang menabiskan itu bilang begini, dalam anjurannya selaku hamba Kristus, tanggunglah sengsara dan aniaya dengan sabar dan berpengharapan. Sedangkan dalam tabisan penatua dan diaken, pendeta berkata, jemaat kekasih Kristus, sambutlah mereka sebagai hamba-hamba Allah yang diutus untuk bekerja di antara kamu. Di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, tentu juga Polri, bahwa prajurit adalah insan hamba Tuhan yang Maha Esa. Sebagai insan hamba Tuhan yang Maha Esa, maka kita diminta untuk memahami akan apa yang Tuhan Allah yang Maha Esa itu mau. Dan karena itu hukum-hukum Tuhan dan perintah-perintah Tuhan itu harus perlu kita ketahui. Dan untuk bisa mengetahuinya, baca dan terus baca. Dan cuma bermain HP bagaimana bisa tahu? Sekarang ini memang HP tren luar biasa. HP merebut tempat ranking tertinggi. Bahkan Tuhan pun dikesampingkan karena HP. Mudah-mudahan bukan karena itu kasus polisi tembak polisi di rumah polisi, mematikan polisi.
Bahkan mungkin juga demi cinta seorang polisi. Itu sangat menarik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Lalu pagi ini, kita semua diminta untuk merenungkan perikop bacaan ini. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita diminta untuk memahami, menghayati keterpanggilan itu. Dan melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Ya. Tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada permusuhan, ya. Tidak ada baku melawan, baku bunuh, baku potong, ya. Tidak ada perceraian, perselingkuhan, ya. Nafsu-nafsu kejahatan lainnya. Ya. Kalau memang benar kita adalah hamba Allah, mohon maaf, ya. Tahun ini ya, hamba-hamba Allah ini banyak yang jatuh. Entah itu pendeta, entah itu penatua, entah itu diaken, entah juga pengasuh-pengasuh sekolah minggu tunas pekebaran ini. Dan termasuk aparat-aparat negara di dalamnya Freddy Sambo dan sekutu-sekutunya. Luar biasa. Beberapa hari yang lalu dalam tayangan TV One yang menghadirkan Karni Ilyas, ya, dan di dalamnya hadir almarhum, ya, ini cerita lama almarhum, ya, Profesor Dr. Y.E. Saitapi orang Ambon dari Tawaka. Anto bilang begini, mencermati kondisi aktual sekarang ini, ya, atau beberapa waktu sebelum Anto meninggal, Anto baru meninggal 2 tahun yang lalu kalau tidak salah begitu. Ya. Anto bilang di hadapan forum semua yang hadir dalam Indonesia Lawyer Club itu bahwa kejahatan itu walaupun lari secepat kilat, tapi kebenaran akan keluar sebagai pemenang. Ingat, kejahatan itu walaupun lari secepat kilat, tapi kebenaran akan keluar sebagai pemenang. Karena itu Bapak Ibu dan Mbak Saudarai, mari kita sadar, jangan merancang kejahatan. Apalagi merancang kejahatan karena nafsu akan uang, nafsu akan perempuan, nafsu akan takhta, dan nafsu akan harta. Biasanya di gereja ini yang kejatuhan para pendeta itu hanya harta, takhta, dan wanita. Ya. Yang sudah juga menjadi tren sekarang ini seperti itu. Kasus polisi, tembak polisi di rumah polisi ini salah satu penyebabnya adalah demikian itu. Harta, wanita, dan takhta. Lalu pada akhirnya terlibat narkoba, judi, dan lain-lain. Sepertinya manusia-manusia yang sudah dirasuk setan seperti itu kehilangan nuraninya. Sudah sangat ada pun hati nurani lain. Kalau iris orang, sayat orang, potong orang, operasi orang, belah orang, bahkan otak pindah ke dalam perut, kan aneh juga. Ya. Bagaimana ada otak di dalam perut? Nah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sadar bahwa perbuatan kejahatan itu bagaimanapun menutupnya bagaikan durian yang lama-lama akan bobok juga. Alangkah indahnya dan baiknya kita memahami bahwa yang menabur kejahatan menuai kebinasaan. Yang menabur angin pasti menuai badai. Dan karena itu mari belajar dan mencoba belajar dan mengajar, ya, orang tua, saksi, dan ketun semua mengajar kebaikan. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini dikatakan, kalau ya, sebagai pendatang dan perantau yang adalah orang Kristen penerima Injil kebenaran Allah di dalam Kristus bagi 5 jemaat yang ada di Asia Kecil, ya, pada saat itu
Ya. Mereka hidup dengan melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan hal-hal kebaikan lainnya. Maka orang-orang yang bukan dalam kelompok orang-orang ini akan memuliakan Allah. Pertanyaannya, lewat kasus ini, bolehkah orang lain diajak untuk memuliakan Tuhan? Sementara katong sendiri melakukan perbuatan kejahatan seperti itu. Petrus bilang di sini, buat baik. Ya. Katong semua berbuat baik supaya orang tersentuh karena kebaikan itu, mereka memuliakan Tuhan. Yang seringkali beta bilang, ya, kalau boleh, ketika orang lihat katong muka saja, orang bilang syukur per Tuhan, Bapak ini suada, Ibu ini suada. Jangan sampai batul muka tamus orang bilang tuh ngalah parampung apa datang berapa lain. Nah, itu harus hati-hati. Nah, katong harus melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan keadilan, melakukan kasih sayang, kesabaran. Ya. Sehingga karena itu orang bahagia, orang sukacita. Dan ketika sukacita itu ada di dalam kehidupan bersama kita, sehingga ada hidup yang indah, seindah hidup yang seperti itu. Petrus lewat bacaan kita hari ini mau mengajak kita dan menyadarkan kita ingat dan ingat sekali lagi, khusus Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, ya, termasuk juga pengurus-pengurus wadah-wadah pelayanan, kita yang dipakai Tuhan di dalam ladang pekerjaan ini, katong semua adalah hamba Tuhan. Kalau katong baca akan baik-baik dan katong pahami baik-baik, orang tua itu bapak dan mama juga hamba Tuhan di dalam keluarga, ya, yang bertanggung jawab meneruskan cinta kasih sayang Tuhan pada anak-anak. Dan mari katong pahami apa yang mesti katong buat supaya katong disayang Tuhan. Apa yang mesti katong buat supaya katong pun keluarga rumah tangga diberkati Tuhan, disayang Tuhan, dan anak cucu kita akan diberkati selama-lamanya. Kasihan ya. Beta sentau ini nanti sambo ini mampus kah? Hidup kah? Ya. Seumur hidup kah? Atau 20 tahun kah? Istrinya juga terancam mati sekarang ini. Ya. Lewat kasus yang sudah mulai terungkap dan terbuka terus menerus dari hari ke hari. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ini semua menjadi pembelajaran bagi katong semua. Mari katong jangan terlalu menghayalkan dan menginginkan hal-hal yang banyak, yang besar, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ingin segala macam duniawi ini, pada akhirnya lepas kendali. Dan karena lepas kendali, orang tua bilang pergi tahu jalan pergi, sen tahu jalan pulang. Karena su tembak orang su mati, lalu mulai rekayasa begini. Tapi sambunyikan dengan cara bagaimana? Nah, kalau Tuhan yang membuka kedok kejahatan ini, yang Profesor Satapi bilang, walaupun kejahatan itu lari secepat kilat, tapi kebenaran akan keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan menghadirkan kebenaran itu dengan tidak melihat pendeta kah, penatua kah, diaken kah, ya, ketua wadah kah, ya, pengasuh kah. Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah orang ini, pendeta ini, penatua ini, diaken ini, ya, melakukan apa yang beta perintahkan kasih. Kalau katong semua belajar untuk tahu, ya, dan untuk tahu harus baca, ya, dan untuk tahu harus dengar firman seperti yang sekarang ini, harus hadir dalam kebaktian, ya, rajin hadir di kebaktian, maka ada sukacita. Dan sukacita itu membuat pikiran-pikiran ini semua jalan kesasar kemana-mana, lalu merancang kejahatan. Hati yang gembira itu obat yang sangat manjur. Tetapi hati yang gembira juga memangkas kemungkinan untuk melakukan kejahatan. Alangkah indahnya dan baiknya, seperti kata Daud, aku rindu untuk ada dan diam di pelataran rumah Allah kita. Berbahagia orang-orang, ya, termasuk saudara dan beta, yang telingan mendengar ada suara Tuhan yang panggil lewat lonceng gereja seperti ini dan tergerak hadir di sini. Ada banyak ketemu saudara
di daerah-daerah tertentu, dosen tahu suara Tuhan, dosen dengar suara Tuhan itu. Katong di Maluku, katong di Ambon ini paling berbahagia karena suara Tuhan selalu terdengar lewat lonceng gereja. Ada daerah-daerah tertentu lonceng gereja sembah bunyi, sedang ada lonceng. Tapi mereka tahu bahwa jam sekian Tuhan panggil orang untuk ada dalam ibadah-ibadah, entah itu di rumah-rumah, ya, di hotel-hotel, ya. Tapi mereka dengan setia melakukan itu. Beta sangat yakin, semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin banyak cobaan dan godaan. Tetapi semakin mendekat kepada Tuhan, apalagi dengan puji-pujian seperti yang dinyanyikan oleh sektor Melati tadi, maka kecil kemungkinan kita mendengar suara setan dan mengikuti kemauan setan. Kita lebih suka mendengar suara Tuhan dan melakukan. Kalau jemaat kategori TNI Angkatan Darat, Penil Benteng Atas, dari sektor Anggrek sampai sektor Teratai, rajin untuk berkebaktian, rajin masuk ibadah-ibadah dan dengar suara Tuhan, beta sangat yakin, sangat kecil kemungkinan akan ada perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan sekarang ini. Tuhan kiranya menolong kita dan menyadarkan kita, bahwa alangkah indah dan baiknya kalau di mana kebaktian ada, kita ada di situ. Sebab lebih baik kita ada di rumah ibadah daripada di rumah pesta. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.